Pemirsa, potensi pertumbuhan Adaro Energi sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Adaro Energi bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mbak. Baik, semangat di pagi hari ini begitu ya. Semoga semangatnya apakah ini saya akan mengupdate juga semangatnya apakah sama dengan kenaikan harga batu bara begitu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terkait bagaimana analis melihat apakah positif begitu untuk melihat rencana dan aksi buyback saham Adaro. Komentar Anda sendiri bagaimana, Pak Edwin? Ya, sebetulnya sih keputusan mengenai buyback itu bagus. Artinya kan itu sebagai suatu confidence bagi market bahwa memang emiten berada di pasar. Tetapi mereka dapat blessing in disguise, Mbak, ya, yaitu adalah kenaikan tajam dari harga batu bara. Jadi sebetulnya kalau tadinya dia mundur, artinya mengumumkan buyback itu setelah harga batu bara naik, sebetulnya mereka nggak perlu. Karena apa? Karena tanpa pun buyback, sebetulnya mereka itu harga sahamnya pasti akan mengalami kenaikan, Pak. Tapi anyway itu jadi double booster buat saham Adaro itu sendiri, Pak. Jadi pertama karena buyback, kedua karena memang kenaikan tajam dari harga batu bara tersebut, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita update sebenarnya harga batu bara sekarang di kondisi seperti apa begitu, dan apakah Adaro ini benar-benar saham ini benar-benar sedang menguat begitu sejalan dengan tadi Anda katakan sejalan dengan kenaikan harga batu bara juga? Ya, kalau kita lihat hampir semua rata-rata lah terus emiten batu bara itu sekarang lagi benar-benar istilahnya pesta besar, Mbak. Ya, karena memang harga batu bara naiknya signifikan sekali tanpa diduga, ya. Dan kebetulan juga kalau kita lihat dari Adaro sendiri memang yang terpenting adalah ketika harga itu naik, apakah mereka penjualan berdasarkan kontrak atau berdasarkan pricing, ya, berdasarkan indeks. Nah, kalau kita lihat ini Adaro ini agak unik bahwa memang mereka menjualkan terhadap indeks. Jadi mereka menikmati sebetulnya kenaikan daripada harga batu bara itu sendiri. Lain dengan PTBA, Mbak. Karena PTBA itu kan berdasarkan kontrak, ya. Jadi Adaro menikmati sekali, ya. Dan kalau menurut saya juga mungkin mereka dengan harga tinggi seperti ini, dengan target penjualan sekitar 52 juta ton di tahun 2021, harusnya mereka bisa menggenjot lagi, Mbak. Karena memang ini suatu momentum yang bagus sekali ketika mereka bisa menggenjot lagi jumlah produksi batu bara mereka. Baik, ini juga memanfaatkan momentum super commodities itu juga mungkin ya, Pak Edwin, ya. Baik, kalau Anda melihat Adaro sendiri secara fundamental seperti apa, dan apakah good corporate governance-nya ini juga sudah diberlakukan dengan baik, diaplikasikan dengan baik di perseroan? Ya, kalau kita lihat Adaro ini salah satu emiten yang bagus, ya, karena bagus menurut saya begini. Pertama, debt equity ratio mereka tuh rendah banget, ya, hampir mungkin di bawah di bawah 1, ya. Lalu kedua, cash mereka kuat, ya kan. Ketiga itu mereka juga terdiversifikasi, Mbak, produknya, ya. Produknya bukan hanya dia menjual batu bara secara konvensional, tapi mereka juga membangun pembangkit listrik yang tenaga batu bara, di mana nanti itu akan menciptakan demand tersendiri, ya kan. Dan ketiga, keempat, ya, mereka punya cadangan tuh besar sekali, Mbak. Lalu selanjutnya kelima itu mereka pasar daripada Adaro itu sendiri itu cukup diverse, cukup diversifikasi. Karena di Indonesia hanya 28%, tetapi mereka ke China, ke India, ke Timur Tengah, ke Asia Tenggara. Jadi mereka in term of revenue itu juga dollar income juga, Mbak, seperti itu. Oke, seberapa kuat kalau kita melihat tadi pasarnya juga sangat diverse begitu ya, tidak hanya di domestik saja, secara global. Seberapa besar ini masih bisa menopang perseroan begitu kalau kita melihat harga komoditas juga khususnya batu bara? Ya, karena cadangan yang mereka punya besar sekali, ya kan, sehingga mereka itu sebetulnya leluasa untuk bisa menambah, ya, selama memang mungkin alatnya mendukung, Mbak, ya, dari produksi tersebut. Jadi itu yang membuat salah satu faktor penunjang kuatnya dari Adaro itu sendiri. Lalu saya katakan tadi adalah dia punya utang kecil banget, Mbak.
ya utang kecil banget, cash mereka besar banget, ya kan. Sehingga mereka juga leluasa untuk melakukan ekspansi sebetulnya, makanya mereka bisa ekspansi dengan membuat pembangkit listrik itu sendiri. Jadi dampak daripada besarnya cadangan mereka punya dia punya batu bara, lalu juga terdiversifikasinya mereka punya produk, ya kan, dan juga terdiversinya juga dia punya penjualan. Jadi itu membuat Adaro kuat. Baik, Adaro kuat secara fundamental begitu ya. Kalau kita berbicara praktek ESG begitu di Adaro, Pak Edwin, sejauh mana Anda melihatnya dan komitmen perseroan terhadap konsep ESG dan juga khususnya kesadaran memproduksi batu bara yang ramah lingkungan untuk saat ini? Jadi kalau misalnya kita lihat dari jenis batu baranya sendiri, sebetulnya kan mereka boleh dikatakan batu bara yang memang ramah lingkungan. Mereka itu dari awal sebelum konsep ESG itu muncul, mereka selalu mengatakan seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita lihat plus juga setelah mereka mungkin buka pit-pit baru, ya kan, mereka juga kalau udah selesai mereka nanti akan melakukan reklamasi juga, ya, merapikan lagi. Jadi kalau menurut saya sih salah satu juga emiten yang memenuhi untuk ESG itu adalah Adaro itu sendiri. Oke, baik. Nah, ini kalau memang Adaro cukup komitmen dengan ESG-nya dan memproduksi batu bara yang ramah lingkungan, kalau kita melihat kompetitor dari Adaro, apalagi ini Adaro juga ekspor secara globalnya juga besar begitu. Pasti pesaing di luar negeri justru lebih banyak untuk menggunakan batu bara yang memang ramah lingkungan. Kompetitor yang terbesar mungkin yang bisa dihadapi oleh Adaro sendiri menurut analisis Anda, Pak Edwin? Ya, kalau kita lihat agak unik memang, Mbak, ya, dari Adaro. Kalau misal kita lihat dari lokal ini, mungkin yang terdekat ini kalau saya lihat adalah seperti PTBA mungkin ya. Kalau menurut saya, Mbak, ya, karena kalau kita lihat Harum, kita lihat ITMG, ya kan, itu memang kalori mereka tuh tinggi-tinggi semuanya, Mbak. Jadi kalau kalori mungkin di bawah 5.000, 6.000 itu mungkin terdekat adalah PTBA yang saya lihat seperti itu, Mbak. Yang standar globalnya memang bisa memenuhi ESG dan juga tadi batu bara ramah lingkungan begitu ya? Iya. Baik. Baik. Kalau untuk emiten-emiten yang sudah menjadi pesaing Adaro, tapi kalau evaluasi Anda terhadap Adaro untuk sejauh ini, karena kalau dilihat kondisinya saat ini kondisinya baik secara fundamental kuat dan tadi Anda katakan emiten batubara nampaknya sedang party begitu ya dengan kondisi harga komoditas saat ini. Apa yang perlu kira-kira dicermati oleh perseroan? Ya, jadi kalau kita lihat ini kan di semester pertama dia punya penjualan sebetulnya dari sisi volume agak sedikit menurun ya, sekitar 5%. Itu bisa dimaklumi karena apa? Karena memang curah hujan terus terang di daerah-daerah tambang itu sekarang lagi tinggi-tingginya, Mbak. Makanya mereka tidak bisa maksimal untuk memproduksi. Tapi ya sebenarnya. Jadi tapi saya yakin di semester kedua ini target dari 52 juta ton tersebut itu bisa tercapai, ya kan? Karena kita melihat mungkin cuacanya ya itu mungkin lebih lebih ramah lah untuk di semester 2 ini, Mbak. Sudah mulai membaik ya, curah hujannya sudah mulai agak berkurang mungkin diperkirakan seperti itu. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Edwin. Kita akan bahas seperti apa prospek saham dari Adaro di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Adaro Energi telah menjadi salah satu emiten yang kinerjanya menarik perhatian pelaku pasar. Rekan saya Julita Talabanua akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham PT Adaro Energi Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak pertengahan tahun 2008. Kita simak bersama datanya, pemirsa. Kita lihat ini PT Adaro Energi Tbk, pemirsa, dengan kode ADRO masuk ke papan utama. Bidang usahanya adalah pertambangan batu bara, sektornya energi, subsektornya minyak, gas, dan batu bara. Industrinya masuk ke batu bara. Siapa saja yang memegang saham dari PT Adaro ini? Saham mayoritas dimiliki oleh publik, kita lihat yaitu sebanyak 49,91% atau 15,96 miliar lembar saham. Kemudian PT Adaro Strategic Investment sendiri memiliki 43,91% saham atau 14,04 miliar lembar saham. Kemudian dimiliki oleh individu sebanyak 6,18%.
atau 1,97 miliar lembar saham. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana pergerakan saham ADRO ini sejak awal tahun. Sebenarnya cenderung stabil, kita lihat di awal tahun tercatat di 1.455, kemudian sempat turun di 1.180 dan cukup stabil di harga 1.100-an, pada bulan Maret 1.300, pada Mei 1.165, Juni 1.315, dan cenderung di angka 1.300-an hingga September 13, tercatat di tanggal 13 yaitu 1.335, dan Oktober meningkat cukup signifikan ke Rp1.865 per lembar saham. Itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya. Kembali bersama Pak Edwin Sebayang. Pak Edwin tadi melihat pergerakan saham Adaro, sepakat dengan yang disampaikan Julita tadi, cukup stabil begitu ya dari awal tahun dan langsung melesat di 1865 kemarin. Dan kondisinya saat ini mungkin update-nya dari harga batubara sendiri betul-betul sangat mempengaruhi pergerakan saham Adaro nampaknya. Seperti apa analisis Anda? Ya, jadi kalau kita lihat saham Adaro udah lumayan meningkat, Mbak, ya, kurang lebih sekitar 25% year to date ya. Tetapi kalau kita lihat ya, di semester pertama kinerja mereka bagus, ya kan, pendapatan mereka naik 15%. Tetapi kalau kita lihat kan memang harga rata-rata jual mereka naik 25%. Ya. Nah, kita lihat ini semester kedua, harga jual rata-rata mereka mungkin akan lebih besar dari 25%, Pak. Sehingga kita perkirakan laba bersih semester kedua itu mungkin akan lebih besar juga dari semester pertama gitu loh, Pak. Karena peningkatan harga batubara ini kan baru kurang lebih sekitar 2-3 minggu ini. Nah, itu belum tercermin nanti di kuartal 3, kuartal 4, Pak, dari Adaro tersebut. Jadi dengan adanya kenaikan yang signifikan ya tersebut ya, kita melihat sih memang masih ada potensi harga saham Adaro ini meningkat. Karena berdasarkan valuasi yang konservatif itu ada potensi harga saham Adaro itu menuju ke level 2.150. Nah, hari ini agak sedikit cooling down ya, karena memang mereka udah naik signifikan sekali, dan kita lihat ini kan juga sebagai respon sentimen terhadap tadi malam harga batubara kan turun 15%, Mbak. Jadi cooling down dulu sebentar waktu. Tapi overall sampai akhir tahun kita tetap optimis bisa mencapai 2.150. Baik. Meskipun sedang cooling down, ditambah lagi ini ternyata faktor iklim atau cuaca juga mempengaruhi, dan menurut pantauannya juga mendukung terkait produksi dari batu bara. Kita bisa tetap bisa rekomendasi Anda untuk melihat Adaro, Pak Edwin? Ya, jadi kalau memang bagi investor yang belum punya, ya kan, itu mungkin kita bisa melakukan buy on weakness terhadap saham Adaro tersebut. Ya, hari ini dia turun ya di level 1765, 1770, oke lah, ya kan, baru setelah naik tinggi ya. Tetapi kalau memang kita mau memiliki saham tersebut, mau beli saham tersebut, kita tahu harga wajarnya 2.120, jadi masih ada opportunity sebetulnya minimal kurang lebih sekitar 20%, 25-20% itu bahwa akan terjadi kenaikan sampai target 2150, dan saya optimis itu akan tercapai, Mbak. Baik, bisa buy on weakness saat ini, hari ini, karena sampai akhir tahun akan di 2.000 lebih begitu ya. Baik, terima kasih untuk analisis Anda dan waktunya, Pak Edwin Sebayang, telah bergabung bersama kami di Corporate Action hari ini. Terima kasih banyak, selamat pagi, Pak. Ya, pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update, tetaplah bersama kami.